Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Siti Santi, pengajar Geografi SMA Nasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 12 mengenai wilayah, perwilayahan, dan pertumbuhan wilayah. Nah, simak terus ya. Kita awali dengan pengertian wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 mengatakan bahwa tata ruang wilayah nasional merupakan suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis dan juga segenap unsur terkait, batas serta juga sistem yang ditentukan dengan berdasarkan aspek administratif serta aspek fungsional. Wilayah dibagi menjadi dua. Pertama, wilayah formal. Apa itu wilayah formal? Wilayah formal menurut Wardiatmoko pada dasarnya adalah wilayah yang dicirikan dengan kondisi fisik, biotik, atau sosial tertentu. Umumnya, wilayah-wilayah formal ini dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisiknya yang sangat jelas, karena dibedakan oleh unsur fisik. Wilayah formal ini sangat mudah dibedakan. Yang kedua, wilayah fungsional. Sebuah wilayah yang mungkin tidak memiliki sifat fisik atau sosial yang sama, namun memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat sehingga kerap dianggap sebagai suatu kesatuan. Nah, contohnya bagaimana? Lihat, kawasan formal yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Kawasan ini merupakan wilayah formal karena bentang alamnya sangat berbeda dengan wilayah. Yang kedua adalah contoh dari daerah perkotaan dan pedesaan. Ini tergolong sebagai wilayah formal. Kenapa? Karena penampakan baik fisik maupun sosial di kedua wilayah ini berbeda. Mulai dari keterbangunannya hingga fasilitas umum yang disediakan. Kita lihat gambar. Bentang alam ini memiliki kesamaan. Kita lihat juga contoh perkotaan. Ini juga ada kesamaannya. Sehingga kawasan ini bisa disebut kawasan formal. Lalu, bagaimana dengan kawasan fungsional? Kawasan fungsional contohnya kawasan metropolitan seperti Jabodetabek atau juga metropolitan area. Kawasan ini terdiri dari berbagai wilayah yang berbeda-beda. Contohnya pedesaan, perkotaan, kampung kota, hingga kawasan pesisir. Namun mereka disatukan oleh hubungan erat, itu umumnya ekonomi antar bagian wilayah. Nah, ini contoh. Contoh yang kedua, kawasan rute, contohnya adalah Pantura atau Route 66 di Amerika Serikat. Juga dianggap sebagai wilayah fungsional. Hal ini terjadi karena terdapat interaksi yang sangat intens antara tiap-tiap wilayah di daerah ini. Barang dan manusia berpergian antara kota-kota dan desa-desa yang ada pada jalur transportasi utama setiap harinya. Setelah kita tadi mempelajari bagaimana wilayah dan perwilayahan, kita akan membahas kutub pertumbuhan wilayah. Apa itu kutub pertumbuhan? Kutub pertumbuhan pertama kali dikembangkan oleh Franciscus Baruch pada tahun 1955. Di mana teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan wilayah tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda.
Muncul dulu yang pertama adalah pusat pertumbuhan. Kemudian baru menyebar ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Tetapi yang ditekankan dalam teori ini adalah adanya ekonomi yang dinamis tanpa melihat ke ruangan atau geografi. Ciri-ciri kutub pertumbuhannya bisa memiliki industri-industri yang besar. Nah, yang kedua adalah pusat pertumbuhan. Sebenarnya kutub dan pusat pertumbuhan dapat dikatakan sebagai dua hal yang sama. Tapi di pusat pertumbuhan akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang proses pembangunan suatu wilayah. Lantas apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang secara pesat berkembang sehingga mempengaruhi perkembangan wilayah sekitar. Skala pertumbuhan wilayah pun berbeda-beda. Ada yang skala nasional maupun regional. Di Indonesia, skala nasional contohnya Makassar. Sebagai contoh, pusat pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur. Sedangkan skala regional contohnya Jabodetabek. Pusat pertumbuhan dibahas melalui teori tempat sentral atau central place theory. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Pritzker pada tahun 1933 yang kemudian dilanjutkan dengan August Klotz. Teorinya adalah teori pertanian. Tapi syaratnya topografi relatif seragam dan tingkat ekonomi penduduk relatif homogen. Serta tempat sentral yang lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan penduduk dan banyak partisipasi manusia. Menurut W. Pritzker, suatu wilayah akan menjadi pusat pertumbuhan jika memenuhi syarat topografi. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah, serta tingkat daya beli masyarakat yang relatif sama. Menurutnya, pertumbuhan wilayah disebut juga teori tempat sentral yang memiliki pertumbuhan paling pesat. Wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. 2. Sumber daya manusia yang berkualitas baik. 3. Lokasi yang strategis. 4. Sarana dan prasarana yang lengkap. Itu contohnya adalah sebagai ciri-ciri dari pertumbuhan. Nah, ini adalah tabel wilayah pertumbuhan di Indonesia. Kalian bisa simak tabel ini. Bagaimana? Jelas? Bagaimana kalian membayangkannya? Sederhana saja. Suatu kawasan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan adalah satu kawasan yang menjadi titik atau daya tarik yang mampu menjadi penarik dan penyeimbang bagi kawasan sekitarnya. Contoh Jakarta. Menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga kawasan ini disebut kawasan ekonomi industri Jabodetabek. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan pada kalian mengenai pusat pertumbuhan ekonomi. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Semangat!